Ade Aprianto, anggota DPRD Brebes sebagai terlapor intimidasi ke pemilik minimarket bantah melakukan intimidasi saat memohon mengelola parkiran. Pasca belasan warga demo salah satu anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dari fraksi PAN yang diduga melakukan intimidasi kepada pemilik minimarket meminta mengelola lahan parkirnya selama libur lebaran kemarin, akhirnya memberikan klarifikasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dari fraksi PAN, Ade Aprianto membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap pengusaha minimarket Aristianto Zamzami, hingga berujung pelaporan ke Badan Kehormatan BK DPRD Brebes. Ade menjelaskan, awalnya saat menjelang Lebaran 2025, dirinya secara resmi sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang PAC mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan parkir minimarket milik Zamzami hanya untuk 14 hari jelang Lebaran dan setelahnya. Pasalnya, saat itu di minimarket milik Zamzami tidak ada petugas parkir. Mengingat situasi jelang Lebaran di mana mobilitas warga tinggi, pihaknya mengajukan kerjasama pengaturan parkir kendaraan agar lebih tertata. Karena hingga mendekati Lebaran tidak kunjung ada jawaban, dirinya mencoba menghubungi Zamzami lewat pesan WhatsApp. Apalagi surat permohonan yang sifatnya tertutup justru dibagikan ke pihak luar, dalam hal ini grup WhatsApp Warung Hukum beranggotan sejumlah aktivis dan pengacara Brebes. Karena juga tidak ada jawaban resmi, dirinya menugaskan anggotanya untuk datang ke minimarket mengambil surat permohonan kerjasama. Namun surat itu justru tidak dikembalikan karena oleh penanggung jawab toko sudah di tangan Zamzami. Pertama, ya memang saya sebagai atas nama Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Tonjong mengajukan surat permohonan kerjasama parkir di 3 lembaga. Yang selama ini memang tahun kemarin juga sudah bekerjasama. Yang pertama adalah pom bensin di Linggapura, depan SMA Muhammadiyah. Yang kedua, Indomaret di depan kantor kecamatan. Yang ketiga, Alfamart. Ya memang tahun kemarin sudah berjalan kerjasama itu dan sudah dilaksanakan. Nah tahun ini anggota kami pada rapat persiapan menjelang Lebaran, kami memang selalu bekerjasama dengan Provinsi untuk ikut berpartisipasi mengatur arus lalu lintas. Nah, salah satunya adalah anggota kami untuk ingin mengajukan kembali kerjasama perparkiran. Makanya saya dengan sekretaris PAC Kecamatan Tonjong membuat surat resmi kayak yang dilakukan tahun kemarin kepada 3 lembaga yang kemarin memang sudah kerjasama itu dijalankan, yaitu pom bensin, Indomaret, dan Alfamart. Nah itu sudah diberikan oleh anggota kami. Ya karena kesibukan saya pikir juga karena kemarin sudah berjalan dengan baik, ya saya pikir sudah tidak ada masalah. Dan laporan dari anggota kami dari 3 lembaga itu sudah diserahkan. Artinya clear, tinggal nunggu pelaksanaan. Memang pelaksanaan kerjasama itu kalau disepakati memang menjelang Lebaran. Biasanya H-7 dengan H-7 pada saat arus mudik itu sudah ada, sudah banyak di Kecamatan Tonjong. Nah, setelah beberapa hari, tahu-tahu saya dikabari 2 lembaga ini memang sudah menjawab seperti biasa. Pom bensin sudah menjawab, Indomaret sudah menjawab. Bahkan Indomaret memang ada sedikit perbaruan terkait dengan kalau dulu cuma lisan saja yang menjawab ke penanggung jawab toko. Kalau sekarang ada syaratnya memang. Jadi syarat itu salah satunya administrasinya, ada penanggung jawab tanda tangan dan sebagainya. Nah, saya sampaikan ke anggota saya yang mengajukan ke kami di PAC, dan alhamdulillah anggota kami ada yang bersedia, sudah ditandatangani, ditekan semua itu dan akhirnya sudah dijalankan. Nah di Alfamart memang sampai H-3 itu belum ada jawaban. Tahu-tahu saya dikagetkan di Warung Hukum, ada salah satu anggota Warung Hukum juga yang memberitahu kami bahwa surat itu beredar di Warung Hukum. Nah di situ baru grup Warung Hukum WA. Jadi saya kemudian melihat ya memang di situ tidak diterangkan bahwa ini memang kerjasama sudah pernah dilakukan dan hanya untuk hari Lebaran saja. Di situ akhirnya berkembang narasi seolah-olah itu kami mengajukan untuk permanen. Jadi bukan hanya Lebaran saja, seterusnya. Dan alhamdulillah memang saya baca sudah terbantahkan oleh admin Mas Slamet itu. Mas Slamet menyampaikan selaku admin bahwa itu hanya permohonan biasa, bos. Bahwa permohonan di situ tertulis permohonan kerjasama. Nah, selaku admin Mas Bento itu menyarankan untuk segera dijawab saja. Bahkan dengan bahasa guyonan, kita kelas RT gak dijawab itu selesai. Itu seperti itu. Nah, karena narasinya berkembang seolah-olah itu, dan saya sebetulnya tidak kenal sama sekali dengan
bosnya ini Alfamart itu tidak pernah ketemu. Akhirnya saya mencoba komunikasi karena emang saya juga belum dapat jawaban. Mulailah dengan komunikasi lewat WA. Saya dapat nomor pun dari grup WhatsApp di Warung Hukum. Saya coba mengenalkan diri bahwa kami dari PAC Tonjong yang sudah melayangkan surat ini, kok kenapa tidak dijawab langsung, kok kenapa lewat grup dan sebagainya. Nah, beliau memang menjawab ini sebagai bahan diskusi kan di Warung Hukum. Saya memang ada pernyataan, saya keberatan kalau kayak gitu sebelum dijawab. Terkait tudingan melakukan dugaan intimidasi, Ade menyerahkan sepenuhnya ke Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH Pemuda Pancasila Brebes. Ketua BPPH Pemuda Pancasila Brebes, Herfaruk mengatakan, setelah mendapat kuasa, pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan kajian di mana diduga ada unsur pencemaran nama baik terhadap Ade. Nama baik, terus apa langkah selanjutnya yang dilakukan? Baik, terima kasih rekan-rekan. Hari ini BPPH baru mendapat pelimpahan dari Mas Ade, sehingga BPPH akan mempelajari dan secepatnya BPPH akan membentuk tim untuk menangani dan mendampingi permasalahannya Mas Ade. Apakah nanti di sana ada unsur dugaan pencemaran atau tidak, nanti biar tim lah yang akan menentukan di sana, kan seperti itu. BPPH tidak hanya saya, tapi ada beberapa rekan, maka saya sebagai ketuanya tetap akan menarik rekan-rekan untuk mempelajari berkas-berkas yang tadi diserahkan oleh Mas Ade. Selanjutnya, kalau memang di sana nanti ada unsur dugaan pencemaran, kami tetap akan melangkah lebih lanjut. Gitu aja. Jalur hukum Pak ya nantinya Pak kalau memang terbukti. Iya, kan gitu. Makanya saya melangkah itu secara hukum. Begitu Mas. Herfaruk akan mempelajari secepatnya dan membentuk tim untuk menangani dan mendampingi, apakah ada unsur dugaan pencemaran atau tidak. Kalau memang ada unsur dugaan pencemaran, pihaknya akan menempuh langkah secara hukum. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media.